Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Movie. Apa jadinya ya jika diri kita mempunyai duplikat yang sama persis dengan kita, namun bukan anak kembar tapinya, melainkan sebuah kloningan. Berikut alur cerita film Dual. Seorang laki-laki tengah berdiri di lapangan. Dia sedang berada di acara TV yang direkam secara langsung. Saat bendera mulai dikibarkan dan tirai pun dibuka, dari kejauhan ada seseorang yang menembakkan panah kepadanya. Orang di seberang sana jelas ingin membunuhnya. Dia pun terkena satu anak panah itu. Tak bisa tinggal diam, dia segera mengambil sebuah pisau dan pergi menyerangnya. Dengan segera ia pun membunuh orang itu dan diketahui jika orang yang dibunuhnya adalah sama dengan dirinya. Jadi orang ini merupakan duplikat atau kloningan dari orang tersebut ya. Dia menggantikan posisi Robert Michael yang asli, sehingga hanya ada satu Robert Michael yang boleh hidup. Scene beralih kepada seorang wanita yang bernama Sarah. Ia mendapat panggilan telepon dari ibunya, namun tidak dijawab. Ia juga mempunyai pacar yang bernama Peter. Tapi Peter sedang berada di luar kota karena pekerjaannya, sehingga mereka hanya bertatap muka dari video call saja. Sarah kemudian bermimpi aneh. Dia bertemu dengan ibunya dan di sana dia memakan semua uang koin. Saat terbangun, darah membasahi bantalnya. Ia pun segera membersihkan dirinya dan pergi ke dokter. Karena kondisinya yang buruk, ia perlu dirawat beberapa hari di sana untuk mengambil sampel darah. Kemudian ia menelpon Peter dan memberitahu tentang keadaannya sekarang. Keesokan harinya dokter menyuruhnya pulang karena hasilnya akan diberitahu setelah beberapa hari kemudian. Sarah mulai melakukan aktivitasnya kembali. Dia merasa seperti sudah sehat seperti sedia kala. Tapi kemudian ia mendengar kabar dari Peter kalau pihak rumah sakit menghubunginya dan bilang jika Sarah mengidap penyakit langka yang tidak bisa disembuhkan dan dia akan segera meninggal. Dokter bilang penyakitnya berasal dari perut dan hanya perlu menunggu waktu sampai ajalnya tiba. Kemungkinan peluang untuk hidup hanya 2%. 2% itu adalah batas perumpamaan adanya kesalahan. Namun 98% dokter meyakinkan jika penyakitnya itu akan membunuhnya. Sarah di sini adalah orang yang kaku ya, bisa dibilang orang yang keras hati. Dia tidak menangis meskipun dia tahu bahwa umurnya sebentar lagi. Dokter itu kemudian menyarankan agar Sarah datang ke tempat di mana dia bisa membuat duplikat dirinya, agar orang-orang terkasih yang ditinggalkannya tidak merasa sedih dan menderita. Sepulang dari rumah sakit, Sarah mencari informasi tentang program yang bisa membuat kloningan dirinya. Mereka akan dibuat sebelum orang itu meninggal, dan kloningannya akan mempelajari semua kebiasaan dari manusia aslinya, termasuk hal-hal kecil. Dengan kebulatan hati, Sarah akhirnya mengambil keputusan jika ia akan membuat duplikat dirinya tanpa memberitahu siapapun. Dia pun bertemu dokter yang akan membuat dirinya menjadi dua. Singkat cerita, kloningan Sarah pun telah selesai dibuat. Mereka terlihat identik. Yang bisa membedakan hanyalah kloningan Sarah bermata biru dan Sarah sendiri memiliki mata berwarna coklat. Kloningan Sarah mulai bertanya-tanya kepada Sarah tentang makanan favoritnya, lagu yang disukai, dan seterusnya. Kemudian Sarah membawanya pulang ke rumah, mengenalkan foto Peter kekasih yang dicintainya. Dia juga bercerita jika ayahnya telah meninggal dan hanya mempunyai seorang ibu. Kloningan Sarah mulai mencoba baju yang Sarah pakai, tapi yang kurang menyukainya karena Sarah terlihat tomboy ya. 10 bulan berlalu. Peter secara terang-terangan bermesraan dengan kloningannya di depan Sarah yang asli. Mereka berdua akan makan malam bersama. Sarah kemudian mengunjungi dokternya kembali dan menanyakan penyakitnya yang tak kunjung membuatnya mati. Dokter menerangkan jika tubuhnya Sarah mengalami remisi, sehingga dia tidak sekarat lagi, melainkan sehat dengan sepenuhnya. Dokter itu bilang jika Sarah bisa menonaktifkan kloningannya dengan menghubungi kembali fasilitas itu. Sesampainya di rumah, ia menemukan ibunya telah berada di sana dan berbicara sangat akrab dengan kloningannya.
Ternyata selama ini cloningan Sarah itu telah berbicara kepada ibunya lewat telepon selama beberapa bulan terakhir. Dia berpura-pura menjadi Sarah yang asli selagi Sarah yang asli masih hidup. Sarah pun menjelaskan jika dia telah dinyatakan sembuh oleh pihak rumah sakit. Tapi Peter dan ibunya di sini terlihat tidak senang karena Sarah yang asli selama ini telah bersikap egois, kaku, dan tidak suka berdandan. Beda sekali dengan cloningannya. Sehingga Peter memutuskan kalau dia lebih memilih cloningannya daripada Sarah yang asli. Sarah yang kesal akhirnya menelpon fasilitas itu untuk menonaktifkan cloningannya. Tapi ia harus melalui seorang pengacara. Pengacara menjelaskan jika ia butuh banyak uang untuk menonaktifkannya. Namun ada cara lain, yaitu dengan melakukan duel. Duel kematian yang akan menentukan siapa yang berhak menjadi Sarah. Sarah kemudian mulai menghubungi seorang pelatih profesional yang bisa membantunya untuk memenangkan duel. Tentu saja dia tidak ingin dikalahkan oleh cloningannya ya. Pelatih memperlihatkan alat-alat yang nantinya akan disiapkan oleh panitia acara, dan acara tersebut akan disiarkan secara langsung seperti yang kita lihat pada awal scene. Sarah pun berlatih dengan baik mempraktekkan semua alat yang ada. Kemampuan membunuhnya menjadi semakin baik, hingga saatnya Sarah yang sedang latihan, tiba-tiba cloningannya berada di luar jendela sedang mengawasinya. Sarah berlari keluar dan mencarinya. Singkat cerita, mereka bertemu dan berbicara. Mereka berdua meributkan soal siapa yang pantas hidup karena masing-masing dari mereka merasa sudah punya kehidupan. Cloningan Sarah berkata jika dia mulai meributkan hal-hal kecil dengan Peter. Dia juga mulai risih dengan ibunya yang selalu menelponnya hanya untuk menanyakan hal-hal sepele. Cloningan itu kemudian mengajak Sarah ke suatu tempat. Tempat itu berisi orang-orang yang sudah melakukan duel beberapa tahun silam. Ada juga orang-orang yang telah ditinggal mati oleh manusia aslinya. Ada yang tertekan di sana sampai depresi karena telah membunuh duplikatnya sendiri dalam duel. Dan sampai sekarang orang itu masih merasa bersalah. Setelah acara selesai, di luar pintu mereka berdua menyimpulkan bahwa masing-masing dari mereka berhak untuk hidup. Tapi itu melanggar peraturan. Mereka hanya boleh memilih Sarah yang asli atau yang cloningan yang boleh hidup. Jadi mereka berdua memutuskan untuk pergi dari sana menuju ke perbatasan, dan setelah itu mereka akan aman. Pagi-pagi buta, Sarah yang asli menjemput cloningannya yang memakai topi kupluk. Mereka akan melakukan perjalanan jauh sesuai rencana. Kemudian mereka pun berhenti di tempat tujuan, mengecek semua barang bawaan dan memastikan tidak ada yang membawa senjata. Barang bawaan yang terakhir dicek adalah botol minum. Cloningan Sarah memberikan botol yang berisi air putih dan meyakinkan Sarah yang asli untuk meminumnya dengan banyak karena mereka akan berjalan kaki setelah ini menyusuri hutan. Tujuannya adalah biar gak dehidrasi, katanya. Setelah melewati hutan, mereka akan keluar dari perbatasan. Namun tiba-tiba udah bisa ketebak ya di sini Sobat Movie jika Sarah yang asli diracuni. Cloningannya pun datang ke arena duel. Dia menyamar sebagai Sarah yang asli. Di sana ia juga menyapa Peter dan ibunya. Polisi menemukan jika cloningan Sarah mati di hutan karena berusaha untuk kabur. Scene beralih ke persidangan di mana Pak Hakim menanyakan kesaksian Peter dan ibunya apakah ini benar Sarah yang asli. Dan sejak awal rencana itu telah mereka rencanakan ya. Cloningan Sarah mulai mengalami kerutan pada kulitnya, tapi Peter menanggapinya dengan santai. Ia pun mulai terlihat bosan dan kesal dengan perlakuan Peter padanya. Ibunya juga menelpon setiap saat dan menanyakan apakah Sarah masih mempunyai lensa kontak yang berwarna coklat yang dipakainya. Dia mulai terlihat boring pada hidupnya, dan kesimpulannya di akhir adalah cloningan Sarah merasakan apa yang selama ini Sarah yang asli rasakan. Film pun berakhir. Itulah Sobat Movie alur cerita film Duel. Semoga terhibur, jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.